adalah dia yang percaya dan taat kepada Allah. Dia adalah seorang wanita yang berintegritas. Dia cakap di dalam berkata, bahkan bijaksana di dalam bertindak. Menurut saya, wanita Allah itu merupakan suatu dedikasi yang diberikan kepada wanita-wanita yang telah memenuhi panggilan-panggilan Allah di bumi. Atau dengan kata lain, wanita-wanita Allah ini merupakan wanita-wanita yang telah menjadi alat dan senjata Tuhan di bumi. Menurut saya, wanita Allah adalah wanita yang menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupnya dibandingkan dengan hal-hal lainnya. Cara menjadi wanita Allah adalah: yang pertama, hidup takut akan Allah. Yang kedua, hidup senantiasa bergaul dengan Allah, seperti senantiasa berdoa, bahkan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yang ketiga, hidup kudus di hadapan Allah atau selalu menjaga kekudusannya. Dan yang keempat, dari karakternya sesuai dengan buah roh yang terrealisasi dalam pola kehidupan kesehariannya. Untuk menjadi seorang yang disebut sebagai wanita Allah, tentunya kita harus menjadi pribadi yang senantiasa takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang dapat mengamalkan diri untuk selalu membaca firman Tuhan dan merenungi firman Tuhan siang dan malam. Terutama harus bisa menjadi pribadi yang dapat digunakan sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebagai wanita, kita juga harus bisa menjaga kekudusan diri sendiri, menjadi seorang wanita yang berkarakter dan beretika baik dalam pola pikir, tutur kata, ataupun dalam tingkah laku. Dan yang paling penting, harus bisa menjadi seorang wanita yang dapat mengikut Tuhan, dapat menyangkal diri, dan dapat memikul salib. Terima kasih. Cara menjadi wanita Allah yaitu tentu saja taat pada perintah Allah dan menjaga kehormatan diri sebagai wanita. Shalom, selamat pagi saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Doa saya Anda luar biasa diberkati Tuhan. Berkat Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Saya sangat bangga penuh haru melihat beberapa kaum milenialisti bahasa saya, kaum muda. Ada beberapa kaum hawa yang barusan di video opening kita melihat. Mereka menyampaikan statement, argumen yang sangat memberkati saya tentang apa itu wanita Allah, bagaimana untuk menjadi wanita Allah. Kaum muda berbicara tentang kealahan. Hebat, ternyata kaum muda bukan cuma pintar bicara TikTok ataupun bicara gaming. Mereka hebat, mampu bicara kealahan. Dewasa banget, sepertinya mereka intim dengan Allah. Begitu fasih mereka berbicara tentang bagaimana karya Allah, tentang bagaimana itu wanita Allah. Begitu fasih. Nampaknya beberapa kaum milenial ini, mereka punya intimasi yang baik dengan Tuhan. Saya percaya yang lain juga begitu. Saudara, Amsal pasal 31 ayat 30 berkata, kecantikan dan kemuliaan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ini kalimat yang menegangkan ya. Agak sedikit risih untuk yang merasa kaum jelek sepertinya. Kenapa? Yang cantik aja sia-sia, apalagi yang jelek terpinggirkan nampak-nampaknya. Tapi kabar baiknya untuk anda yang merasa jelek, nggak usah merasa jelek. Kabar baiknya, ini bukan bicara kecantikan kemuliaan secara fisik, secara jasmania. Ini bicara soal batiniah, kecantikan dari dalam, inner beauty. Itu yang diperbincangkan. Wanita Allah, itu artinya wanita yang berasal dari Allah, yang seluruh karakter, sifat-sifat ilahi, sifat-sifat kealahan betul-betul nyata termanifestasi di dalam dia. Ada Allah di dalam diri. Wanita Allah. Saudara,
Kalau Salomo yang berbicara tentang teks ini, kecantikan kemuliaan adalah sia-sia, saya bilang wajar ya. Pantas saja. Karena kenapa? Kurang puas apa coba? Kurang bosan apa dia melihat ribuan istrinya dengan berbagai macam jenis dandanan, kecantikan yang luar biasa dari Timur Tengah, dari Mesir. Istrinya wanita-wanita kafir yang sangat absurd kalau berdandan. Mereka nggak menggunakan Wardah atau Oriflame, jauh lebih mahal. Orang mereka putri-putri raja kok pada waktu itu. Jika Salomo berkata begitu, pantas sebenarnya. Orang istrinya banyak kok. Anak-anak raja lagi kebanyakan. Tapi yang bicara ini bukan Salomo, tapi ibunya Lemuel. Dia sampaikan nasihat, dia sampaikan wejangan kepada anaknya, supaya kelak dia tahu melihat kriteria calon istri yang baik, calon istri idaman. Seorang istri hadir untuk mengobati, bukan melukai. Seorang istri hadir untuk menguatkan, bukan melemahkan. Seorang istri hadir untuk memberi tawa senyuman walau dalam keadaan terdesak, bukan mengubah kebahagiaan menjadi air mata. Bukan. Seorang istri mampu menenangkan suasana, menenteramkan situasi, bukan memanaskan suasana. Seorang istri, ia akan menjadi mahkota yang baik bagi suaminya, bukan mempermalukan suaminya. Dan jika engkau wanita-wanita, gadis-gadis yang masih belum berumah tangga, setidaknya engkau tahu kriteria yang baik tentang seorang istri. Engkau gak kaget karena engkau adalah cikal bakal seorang istri. Maka hal ini harus engkau tahu. Bagaimana kriteria istri yang baik, istri yang berasal dari Allah, ialah istri yang takut akan Tuhan. Kenapa standarnya harus takut akan Tuhan? Karena kalau istri itu, wanita itu sudah hidup takut akan Tuhan, ia tidak akan meninggalkan kamu dalam berbagai situasi keadaan apapun, sepelik apapun keadaannya. Kalau dia sudah takut akan Tuhan, ia tahu cara menghargai kamu. Kalau dia sudah takut akan Tuhan, ia tahu cara bersyukur dalam keadaan kekurangan ekonomi sekalipun. Kalau dia wanita yang takut akan Tuhan, dia tidak akan pernah memaksakan kehendaknya untuk engkau kabulkan. Untung dia takut akan Tuhan. Kalau bicara wanita yang takut akan Tuhan, nampak-nampaknya itu banyak di sekolah tinggi itu oleh Ebenezer. Aspri-asprinya top. Saya pikir di sekolah-sekolah lain pun aspri-asprinya begitu ya. Nah, untuk menguji istri yang baik itu gampang. Ada satu trik yang saya tahu untuk mengujinya. Istri yang baik, ketika suaminya pulang bekerja dari kantor, perusahaan, dari ladang, entah dari lokasi manapun dia bekerja, otomatis itu penuh dengan keringat, rasa lelah, segala pergumulan permasalahan dalam dunia pekerjaannya pasti dibawa ke rumah. Maka yang dia butuhkan ialah pertolongan, penguatan, bukan masalah tambahan di dalam rumah tangga. Maka istri yang baik, dia punya perkelakuan yang spesial. Dia punya rahasia untuk memperlakukan suami ketika pulang bekerja. Itu istri yang baik. Lalu istri yang sepertinya agak kurang tahu cara yang baik, ketika suaminya pulang dipenuhi keringat, rasa lelah, permasalahan dalam dunia pekerjaannya, maka dia berkata begini, "Kok papa baru pulang sih? Papa ini kerja mulu, gak pernah peduliin anak istri di rumah. Pak, ini udah habis loh, uang belanjaan yang papa kasih kurang. Malahan paket mama udah habis. Pak, coba deh lihat, rumah kita begini-begini, renovasi pak. Pak, motor baru. Aduh papa udah makin berubah ya sekarang ya." Itu bukan perkataan yang baik. Itu perkataan yang mematikan karakter suamimu. Tapi istri yang baik, istri yang takut akan Tuhan, istri yang dipuji-puji, ketika suaminya datang penuh masalah, penuh keringat, bercucuran keringat, ada masalah bertumpu-tumpu di dalam dunia pekerjaannya. Ketika suaminya pulang, istri yang takut akan Tuhan,
Istri yang baik akan berkata, "Pak, Papa udah makan?" Oh, itu pertanyaan yang singkat, simple, sederhana, tapi mampu meluluhlantahkan, mampu meremukkan hati terdalam suaminya. Ia langsung kuat, ia langsung menanggalkan pergumulannya, ia lupa dengan keringatnya, ia lupa dengan segala bebannya. Yang dia tahu, istri saya begitu mencintai pribadi saya. Sederhana, yang ia tanya, "Papa udah makan?" Tapi itu pertanyaan emas yang sangat membuat seorang suami tak berdaya. Minta apa yang engkau minta, hai seorang istri. Mintalah perlengkapan dapur, mintalah perlengkapan dandan, mintalah kebutuhan apapun, pasti dikasih. Orang kamu tahu cara melumpuhkan hatinya. Seorang lelaki pasti lulu lantah dibuat pertanyaan itu. Dia nggak berdaya karenanya. Untuk anda para istri, dan untuk anda kaum hawa, calon istri, carilah istri yang baik, istri yang dibangga-banggakan. Engkau dibanggakan bukan karena engkau jago TikTok, bukan karena engkau pandai berdandan, bukan karena pangkat kamu, bukan karena gajimu, bukan karena kemampuan berkata-kata, tetapi karena engkau memiliki spiritual yang mumpuni, spiritual yang mapan, karena engkau tiang doa di dalam rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati.